Oke, baiklah Sobat Bonsai, selamat pagi. Hari ini kita sudah bersama Mas Aryan Saka. Halo Mas. Halo. Jadi pada pagi hari ini rencananya kita akan membuat konten mengenai cara budidaya loa. Cah batang. Loa pecah batang Mas ya. Cah batang, benar. Oke, nanti akan kita review bagaimana prosesnya. Proses pecah batangnya seperti apa, dan mungkin nanti ada teknik-teknik dari Mas Ari ya. Langsung saja kita simak. Oke. Pertama-tama pasti kita buka dulu cangkok. Nah ya. Cangkok Mas ya. Ini kemarin untuk bahan cangkokannya Mas, berapa lama Mas di cangkoknya Mas? Ini cangkoknya ini media kokopit, Kokopit ya. umurnya sekitar 3 minggu. Sekitar 3 minggu. Ya. Kalau untuk dari turun cangkok Mas, berapa hari atau baru hari ini Mas? Turun cangkok langsung kita belah. Oh, turun cangkok Kalau langsung bisa kita belah ya. ini juga. Oh begitu. Oke, Kalau oke. untuk loa, kalau saya biasanya saya nggak pernah nyisain terusan. Oh gitu Mas, dipotong jadi Mas. Saya potong. Kenapa kalau nyisain terusan juga biasanya kering juga gitu. Kering Mas ya. Ini hasilnya langsung kita eksekusi. Untuk membelahnya Mas, berapa senti Mas kira-kira Mas? Kurang lebih ini ada 7 cm lah. 7 senti ya. Untuk loa dia kambiumnya cepat menutup, walaupun tinggi juga dia tetap menutup, Tetap aman lah Mas ya. aman. Untuk awal pecahnya pecah berapa Mas? 4 dulu, Pecah 4 biar dulu. aman lah, aman lah, yang penting hidup aja dulu. Jadi setelah itu bisa kita tambahin lagi pecahnya. Oh gitu Mas. Usahakan kita bagi sama lah, Bagi sama rata. berusaha adil. Berusaha adil, siap. Kita pakai batang loa aja lagi buat Ganjilnya Mas ya. ganjelnya. Bisa pakai apa aja sih, ini yang ada aja pakai batang. Siap. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, kita zoom ya. Oke, jadi seperti ini. Ini udah siap langsung tanam Mas atau gimana Mas Nanti langsung prosesnya? kita tanam, langsung kita praktekkan tanam. Untuk sementara ini kita tanam di polybag atau langsung di ground Mas? Ini lah kita polybag dulu, Polybag dulu. minimal 2 bulan baru bisa kita pindah ke ground. Oh seperti itu ya. Medianya nanti kita langsung praktek aja biar Oke, lebih siap, jelas. langsung praktek aja Mas. Oke, Sobat Bonsai, jadi ini hasil dari proses pecah batangnya. Jadi setelah kita pecah, kita ganjal menggunakan kayu atau batu. Setelah itu akan kita tanam di polybag. Oke, langsung saja kita lanjutkan prosesnya. Oke, jadi ini bahan yang telah kita belah tadi akan kita tanam di polybag Mas. Ya, usahakan pecahannya sampai tertimbun. Pecahannya sampai tertimbun. Tapi nanti di pecahan-pecahan itu bakalan tumbuh akar juga nggak Mas? Kalau loa enggak? Kalau loang nggak ya? Enggak.
Untuk media di polybagnya mas? Full pasir. Full pasir. Pasir apa aja bisa, ini pasir. Oke. Oke, jadi seperti ini ya sobat. Untuk belahannya usahakan dia full tertutup media seperti ini ya. Dan kemudian kita letakkan di tempat yang teduh ya. Nanti minimal sekitar 2 bulan bahan ini sudah siap di ground, dan untuk akarnya sudah bisa untuk kita atur. Nanti akan kita cek juga untuk bahan yang sudah kita polybag sekitar 1 bulan. Oke Mas Rian, jadi ini Mas ya bahan yang sudah di polybag sekitar 1 bulan Mas ya. Iya, umur 1 bulan ini. Oke, tapi untuk diturunkan di lahan ground masih belum berani Mas ya? Belum, saya rasa akarnya belum cukup kuat. Oh, akar belum cukup kuat. Dan minimal kita bisa pindah ke ground itu usia 2 bulan. Usia 2 bulan lah baru aman lah Mas ya. Ya, Akarnya sudah kuat ya. Bisa apa? Atur akar lah Mas Atur ya. akarnya Oke. pas kalian kita nge-ground nanti. Oke, siap. Oke Mas, lanjut nanti kita lihat yang ada di kebun Mas. Itu yang usia di ground berapa lama Mas? Ada yang masih usia 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan Mas ya. Oke sobat bonsai, kita lihat bagaimana kondisinya untuk bahan loa yang sudah di ground sekitar 4 sampai 5 bulan. Dan inilah bahan bonsai loa yang sudah ditanam di lahan ground sekitar 4 bulan. 4 bulan Mas ya? 4-5 bulan. Ini jalan 5 bulan, 4 sampai 5 bulan. Kalau untuk perbandingan jari sekitar 4 sampai 5 jari. Masih ketimbun tuh bonggolnya. Oh, bonggolnya masih ketimbun ini Mas. Nah, jadi di bawah ini bonggolnya masih ketimbun. Jadi memang cepat sekali besar ya untuk bahan loa. Tuh akarnya kan di bawah polybag gitu. Nah, ini akarnya bisa dilihat di sini ya sobat. Nah, ini akarnya di bawah, berarti ini kan sampai ke bawah sini lah Mas ya. Iya. Untuk kondisi kaki-kakinya ya guys, ini semua sudah terprogram. Kalau untuk program akar Mas, kalau di lahan ground ini Mas, kalau udah berapa bulan kira-kira Mas bisa diprogram lagi Mas? Dari awal ground. Dari awal ground. Awal kita turun ground, dia bisa kelihatan dari kambingnya. Kalau gitu. kambing udah mulai jalan, bisa kita pecah lagi jadi 8. Ini baru pecah 2 kali, jadi masih pecah 8 ini. Ini pecah 8 Mas ya? Iya. Oh, jadi nanti bakalan dipecah lagi nih Mas ya? Kalau memungkinkan bisa pecah lagi. Pecah kalau lagi. udah cukup ya sudah. Oke. Yang untuk dipecah nanti itu batangnya atau akarnya Mas? Kalau ini akar. Akar ya? Misalkan dia mau kena batang juga udah gak nyampe ujung lagi, paling setengahnya. Oke. Ini udah. Oke. Ini udah pecah 8 juga semua Mas ya? Awal pecah kan di sini. Iya. Ini bekas kambing kan jalan. Terus dia udah kelihatan bekasnya nutup lagi, bisa kita pecah lagi. Pecah lagi. Ini bekasnya, tapi dia nggak nyampe ujung lagi, paling setengahnya dari pecahan awal. Oh, dari pecahan awal Mas ya? Iya. Itu kenapa Mas?
kita mecahnya yang kedua itu tidak apa namanya sama tinggi sama panjang sama dengan yang pecah awal itu mas? Biar nanti ada kesannya itu lebih ke belimbing lah, Belimbing biar ya? batangnya lebih ngebelimbing Oh gitu. gitu ya. Biar nggak sama sampai atas gitu, biar Jadi kesannya nanti natural mah jadinya mas ya? ya. Kalau yang ini juga nanti bisa lagi ngisi yang kosong ini, yang dari sini kita pecah lagi, kita taruh ke sini, kita geser ke sini. Oh gitu mas. Ya. Jadi nggak harus selalu 8. Oh gitu. Jadi kalau emang ada yang kosong mas ya, ada yang kosong seperti ini mas ya. Ini jadi nanti dipecah lagi, tarik ke sini mas ya. Ya. Oh gitu. Baru prakteknya dipahat. Nah untuk yang ini nih mas Rian, Ya. ini kan masih ada akar yang kosong nih mas di bagian sini mas. Ya. Nah ini nanti ngakalinnya gimana mas? Itu tadi kita bisa kita ambilin dari batang yang dominan, kan dominan udah terlalu besar. Oh gitu. Kita pecah lagi, Pecah. kita geser ke sini. Mm-mm. Begitupun yang ini pun bisa nanti kalau emang dia masih terlalu kosong. Kosong. Tapi saya rasa satu ini aja geser ke sini udah cukup. Udah cukup mas ya. Ya. Oke. Jadi untuk menyiasatinya kita bisa pecah batang yang kira-kira pecah akar yang kira-kira sudah dominan mas ya. Ya. Yang sudah dominan nanti kita tarik ke tempat yang kosong kayak gitu mas ya. Oke, jadi ini bisa dipraktekkan nih buat sobat bonsai di rumah. Nanti yang ada bahan bonsai loa di ground, untuk yang menemui kasus seperti ini, jika memang akarnya tidak keliling, mungkin ada akar yang masih kosong seperti ini, nanti bisa dilakukan pemecahan akar yang memang kira-kira terlihat dominan dan bisa kita tarik untuk mengisi kekosongan itu gitu. Oke Mas Rian, kira-kira ada yang perlu diberikan lagi Mas buat informasi sobat bonsai di rumah Mas terkait loa Mas? Untuk pertumbuhannya, Ya boleh Mas. kalau pertumbuhannya ini contoh langsung yang kita los. Karena kalau yang ini kan sebagian udah saya potong-potong karena dibudidaya lagi, dicangkok lagi kan. Oh, yang ini bibitan baru, dia otomatis pertumbuhannya langsung kehambat ya. Oh, untuk pertumbuhannya kehambat. Iya. Oke. Dia beda sama yang masih ngelos. Yang masih ngelos ini dia besarnya lebih maksimal ya. Oke. Oke, jadi sobat bonsai. Pertumbuhannya beda sih. Oke, jadi sobat bonsai untuk bahan loa Yang kita los. seperti ini yang kita los, ini adalah bahan yang kita los, yang tidak kita ganggu sama sekali, tidak ada kita cangkok sama sekali. Untuk pertumbuhannya dia lebih cepat. Jadi seperti ini Ini yang masih kita los, dan ini yang kita cangkok Mas ya, Iya. yang dicangkok ya. udah kita potong-potong. Ini yang udah banyak dipotong, jadi pertumbuhannya terhambat. Untuk pembesaran batang bawahnya pun juga Agak lama. agak lama Mas ya. Hmm. Oke. Jadi kalau memang kita mau mengejar size ukuran, lebih baik kita los aja dulu Mas ya. Baiknya kita los. Kita los, kecuali kalau memang kita ingin memperbanyak untuk budidaya lah Mas ya. Iya. Ya, jadi sama sobat, itu yang di sebelah sana itu juga kemarin sebagai indukan untuk budidaya. Jadi kemarin itu dicangkok semua di sana. Jadi untuk pertumbuhannya dia juga lebih lambat daripada yang memang di los, tidak ada
diganggu sedikit pun, dicangkok atau di cutting ya. Bisa 2 kali lipat deh, Bro. Pertumbuhannya bisa 2 kali lipat, Mas. Iya. Oke, sobat bonsai, itu dulu video kita kali ini. Makasih Mas Arya informasinya, Mas. Tentunya buat sobat-sobat bonsai di rumah, Mas. Semoga nanti bermanfaat ya Mas ya untuk sobat bonsai di rumah, Mas. Siap. Oke, sobat bonsai. Itulah tadi video kita hari ini, review tentang budidaya loa. Jangan lupa sobat bonsai di rumah, dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar sobat bonsai di rumah dapat terus mengikuti update-update video dari channel Jalan-Jalan Bonsai. Sekian, salam hormat dan salam satu hobi.